Baik, sidang kita lanjutkan, sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Mekarsari Alam Lestari sebanyak berapa ini? 13 sengketa banding dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini pemohon belum hadir sehingga pemeriksaan formal belum bisa dilakukan. Namun untuk efisiensi dan efektivitas persidangan, majelis minta untuk di sidang berikutnya terbanding sudah menyiapkan matriks sengketa, mapping sengketa, dan juga alat-alat bukti, KKP, LHP, LPK, atau bukti yang lain, dan juga penjelasan dari bukti-bukti yang disampaikan. Itu dulu ya, terbanding. Baik, Yang Mulia. Ya, sidang kita lanjutkan tanggal 18 Juni 2025. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Samudra Energi Tangguh sebanyak 5 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang kedua, agendanya terbanding. Silakan terbanding, apa yang mau disampaikan yang sudah disiapkan? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Kami sudah mengupload termasuk ST Yang Mulia, yang saat sidang hari ini diwakili oleh Bapak Suharyanto Ari Prabowo dan saya Bapak Taufik Marsabesi Yang Mulia. Mohon izin terkait dengan matriks sengketa, yaitu ada 5 sengketa Yang Mulia, bahwa sengketa PPh Badan yaitu ada 1 pos koreksi, yaitu pos koreksi positif atas penyesuaian fiskal positif Yang Mulia, yaitu yang kami bagi 2 menjadi atas kerugian penjualan aktiva dan pembebanan atas harta yang dihibahkan, serta koreksi positif penyesuaian fiskal positif atas proporsi biaya final dan tidak final, yaitu terkait dengan pembebanan biaya bersama Yang Mulia, di mana angkanya adalah antara terbanding dengan pemohon banding berdasarkan matrik yang sudah diupload, tidak ada perbedaan Yang Mulia. Apakah izin Yang Mulia, apakah kami menyampaikan terkait matriks nilai dan pencocokan atau langsung ke penjelasan tertulis atas dasar koreksi kami Yang Mulia? Ya, kalau terkait dengan metrik tadi sudah disampaikan tidak ada perbedaan, silakan langsung ke penjelasan sengketa. Nah, baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa atas koreksi penyesuaian fiskal positif atas kerugian, kami jelaskan terlebih dahulu terkait kerugian penjualan aktiva ini adalah terkait dengan pada saat pemeriksaan Yang Mulia diketahui terdapat adanya reklasifikasi atas aset yang sebelumnya atas aset yang sebelumnya bukan untuk dalam rangka diperjualbelikan, tetapi pada awal 2017 yaitu aset tersebut menjadi aset yang dijual Yang Mulia. Lalu di Oktober 2018 sesuai dengan catatan atas laporan keuangan, laporan audit, diketahui pemohon banding melaporkan adanya kerugian atas 2 transaksi Yang Mulia, yaitu atas transaksi penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan kerugian dalam hal ini sebenarnya bukan kerugian, adalah pembebanan atas nilai aset yang dihibahkan, di mana kami telah meminta pada saat pemeriksaan maupun pada saat penelitian keberatan bagaimana mekanisme menghitung nilai buku Yang Mulia atas 2 aset ini. Dan pada faktanya atas data tersebut tidak pernah diberikan oleh pemohon banding. Lalu kami menggunakan data perolehan, yaitu dari data faktur pajak atas data perolehan tersebut, di mana data perolehan ini atas 2 barang ditagihkan dalam 1 invoice atau 1 faktur pajak, karena pemohon banding tidak pernah memberikan data
nilai buku masing-masing dari aset tersebut, kami berusaha membagi senilai 50% dari harga perolehan tersebut yang mulia sebagai dasar titik poin awal untuk kita menghitung nilai buku. Di mana di dalam penjelasan tertulis di halaman 4 yang mulia, di situ sudah kami uraikan bahwa kami menghitung dari nilai itu jumlah US dollar karena pelaporan wajib pemohon banding ini menggunakan pelaporan mata uang asing. Kami berusaha menghitung dengan menggunakan nilai buku sampai dengan di tanggal pelaporan adanya penjualan yang mulia. Di mana kami menghitung nilai penyusutan dan kita mengetahui nilai bukunya, lalu kami tambahkan dengan nilai sisa buku atas aset yang dihibahkan, di mana menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH, dijelaskan secara jelas atas aset yang dihibahkan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan yang mulia. Di sini kami tidak berusaha membahas sumbangan karena bukan menjadi objek sengketa yaitu hibah. Itu atas pembebanannya tidak dapat dihitung secara fiskal untuk mencari penghasilan kena pajak. Sehingga dengan nilai buku yang kami dapatkan sebesar nilai bukunya adalah 92,076 dolar yang mulia, kami tambahkan dengan biaya kerugian atas hibah yang menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf G tidak dapat dibebankan. Dan kami berusaha merekonstruksi nilai kerugian yang dilaporkan oleh wajib pajak oleh pemohon banding tersebut dengan seharusnya kerugian menurut kami di halaman 5 yang mulia di paragraf awal, sehingga kami mendapatkan seharusnya yang dapat dikurangkan adalah sebesar 126,42. Lalu ada pelaporan atas kerugian selisih kurs yang mulia atas dua transaksi tersebut. Sehingga kami pada saat itu juga meminta detail atas perhitungan tersebut yang mulia. Bagaimana pemohon banding menjurnal atau menghitung nilai kerugian tersebut. Pada faktanya kami tidak dapat yang mulia menghitung itu. Kami tidak dapat menelusuri sampai dengan detail. Lalu kami berusaha menyandingkan bahwa pembukuan wajib pemohon banding ini menggunakan pembukuan dolar, sehingga apabila menggunakan kurs dolar, seharusnya sudah tidak ada lagi pengakuan terkait nilai selisih kurs. Sehingga kami mendapatkan bahwa seharusnya terjadi koreksi penyesuaian fiskal positif atas dua transaksi, yaitu penjualan aktiva dan pembebanan atas harta yang dihibahkan sebesar 134,897 US dollar yang mulia. Itu atas koreksi yang di poin pertama yang mulia. Lalu terkait dengan koreksi penyesuaian fiskal positif atas biaya proporsi, yaitu pemohon banding pada saat pemeriksaan maupun penelitian keberatan sudah memberikan atau memilah porsi biaya akun-akun mana yang terkait dengan biaya yang dikenakan PPh final dan tidak final, di mana pemohon banding ini melaporkan di dalam SPT-nya mendapatkan dua penghasilan usaha terkait dengan kegiatan usahanya sebagai jasa pelayaran yang mulia. Ada yang dikenakan PPh DIM, ada yang tidak dikenakan. Lalu kami meminta dan sudah diberikan yang mulia. Dari data tersebut kami meminta buktikan sampai dengan detail transaksi mana yang Anda bisa pisahkan. Pada faktanya ada biaya yang menurut penelitian kami atau hasil pengujian kami, biaya tersebut seharusnya diproporsionalkan karena tidak dapat dipisahkan terkait penghasilan yang dikenakan final maupun tidak final. Pada faktanya pemohon banding hanya menjurnal atau membebankan biaya tersebut di dalam PPh yang final yang mulia. Sehingga kami sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan di PP 94 dan ketentuan di Undang-Undang Pajak Penghasilan, kami memproporsionalkan atas beberapa akun biaya yang terkait dengan penghasilan final dan tidak final atau biaya bersama sesuai dengan proporsi penghasilannya yang dia. Sebagaimana yang terdapat di poin 5 dan rincian koreksi kami ada di poin halaman 6 yang mulia. Demikian yang mulia majelis atas dasar koreksi kami untuk sengketa PPh Badan yang mulia.
Ini dilanjutkan dengan sengketa yang lain Oh, dan baik, PPH terima kasih yang mulia. 21 PPN. Baik, kami mencoba untuk matriks untuk PPh pasal 21 nilainya sudah sama yang mulia, yaitu koreksi atas DPP PPh pasal 21 yang mulia koreksi positif, angka koreksi antara kami dan pemohon banding sama, yaitu 3458, 614, dan 336. Ini sama yang mulia pada dasarnya koreksi ini bermula dari dari penelitian kami ditemui atas biaya yang dilaporkan terkait dengan PPh final. Ini ada biaya-biaya yang merupakan pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Dan hal itu sudah dinyatakan juga baik di penjelasan tanggapan SPHP maupun surat keberatan dan surat banding bahwa pemohon banding juga menyatakan atas biaya atau akun-akun yang terbanding koreksi ini terkait dengan pemberian kenikmatan dalam bentuk natura yang mulia, di mana berdasarkan ketentuan yang diatur dan sudah kami sampaikan di dalam penjelasan tertulis kami yang mulia bahwa atas pemberian natura dan atau atas pemberian penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dilakukan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang final atau bersifat final sebagaimana faktanya yang dilakukan oleh pemohon banding ini jelas merupakan penghasilan bagi penerimanya dan merupakan penghasilan yang seharusnya dipotong PPh 21 bagi pemohon banding yang mulia. Pada dasarnya ini menurut kami bersifat yuridis yang mulia karena wajib pemohon banding menyatakan terkait dasar hukumnya. Lalu terkait dengan koreksi PPN yang mulia, ini ada 3 bentuk koreksi yang mulia, yaitu sama ada 3 masa pajak, yaitu di masa pajak Agustus, Oktober, dan Desember yang mulia. Di masa Agustus ini adalah koreksi reklasifikasi atas penyerahan pemohon banding. Pemohon banding ini adalah jasa pelayaran yang mulia, di mana jasa pelayaran sesuai dengan PMK 80, jasa pelayaran yang jasa transportasi di air, ini pada anunya dibebaskan atau tidak terutang PPN, namun pada faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui ada beberapa transaksi yang sebelumnya sudah dilaporkan sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN, pada faktanya transaksi tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan yang diatur di dalam PMK 80, yaitu disewa atau dicharter yang mulia. Sehingga atas transaksi yang sudah dilaporkan sebagai tidak terutang, kami reklasifikasi menjadi penghasilan yang seharusnya terutang dan dipungut PPN yang mulia, sehingga di masa Agustus dan di masa Desember nantinya ada 2 koreksi yang mulia, yaitu koreksi positif atas penghasilan, mohon maaf yang mulia, atas penyerahan yang seharusnya dipungut sendiri PPN-nya menjadi koreksi positif dan koreksi negatif pada pos penyerahan yang tidak terutang PPN yang mulia. Itu terkait dengan koreksi reklasifikasi. Lalu di masa Agustus, mohon maaf, masa Oktober yang mulia majelis, yaitu terdapat koreksi yang terkait dengan pemberian hibah, di mana berdasarkan ketentuan, baik itu Undang-Undang PPN maupun peraturan Menteri Keuangan yang mendasarinya yang sudah kami jelaskan yang mulia, atas pemberian hibah tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberian cuma-cuma. Dan juga ditegaskan yaitu dasar hukum yang kami adalah terkait dengan penyerahan atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, di mana menurut kami atas aset yang dihibahkan tersebut merupakan aset yang seharusnya merupakan BKP yang mulia, merupakan BKP berupa mesin dan penyerahannya dilakukan oleh PKP. Sehingga menurut ketentuan yang mengatur atas penyerahan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberian cuma-cuma dan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sehingga seharusnya dikenakan pemungutan PPN yang mulia. Itu terkait dengan koreksi masa Agustus hanya ada 1 itu yang mulia. Koreksi masa Desember, selain koreksi reklasifikasi, lalu ada koreksi terkait perhitungan kembali pajak masukan, di mana berdasarkan hasil pengujian, baik di tingkat keberatan maupun pada saat pemeriksaan diketahui ada pajak masukan bersama yang mulia terkait dengan biaya atau perolehan, yang di mana biaya atau perolehan tersebut terkait dengan penyerahan baik yang terutang PPN maupun tidak terutang PPN yang mulia, sehingga atas itu pemohon banding tidak dapat melakukan pemilahan secara jelas, sehingga seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN dihitung secara proporsional, yaitu menggunakan dasar
total penyerahan dibagi untuk kami menghitungnya total penyerahan dibagi dengan penyerahan yang tidak terutang BPN itulah yang seharusnya menjadi dasar koreksi kami yang mulia. Demikian yang mulia majelis garis besar dari koreksi kami yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Anda mau disambung kemana? Terbanding, Anda sudah buat mapping sengketanya dalam satu file. Eh, Mapping belum yang mulia. dibuat ya. Baik yang mulia. Formatnya sudah majelis berikan contohnya, nanti bisa diminta di panitera. Pemohon, Anda sudah buat mapping sengketanya dalam satu file. Sudah yang mulia. Coba filenya judulnya apa? Ini majelis belum ketemu ini. Matrix. Mapping bukan matrix, mapping. Mapping itu satu file untuk pasal 21 apa? Mana yang koreksi positif, koreksi negatif. Untuk mapping tampaknya belum yang mulia. Kami Ya siap. nanti sidang berikutnya dibuat ya, pemohon ya. Ya. Ya supaya majelis bisa memahami dengan mudah hubungan antar koreksi ini seperti apa. Kemudian pemohon nanti silakan ini laporan keuangan audit sudah Anda sampaikan, pemohon. Sudah yang mulia. Sudah diupload. Sudah diupload. Kapan? Di sistem court kita sudah upload yang mulia. Oh, saat menyampaikan e-tax court ya. Ya. Baik, ya. Kemudian terbanding untuk rincian akunnya ya. Baik. Akun yang terkait dengan yang Anda proporsionalkan sudah ada rinciannya akun-akunnya terbanding. Sudah yang mulia, kami sajikan di KKP yang mulia. KKP Sudah dari perubahan KKP. dan sudah kami upload yang mulia. Ya, baik. Kemudian untuk proporsi final dan non final, ini berapa persen? Yang final dan non final terbanding. Yang finalnya berapa persen? Ini kan usahanya ada yang final, ada nggak final nih. Benar yang mulia, dikoreksi PPh Badan kami ada yang mulia, bahwa yang itu di halaman 5 yang mulia, terkait final 56,91% dan non finalnya adalah 43,09% yang mulia. Di halaman Lebih 6. lebih banyak non finalnya. Lebih banyak finalnya yang mulia. Finalnya berapa tadi? Finalnya 56,91% ya. 56,91. Yang non final? Non finalnya 43,09% yang mulia. Oke, karena ini makanya jadi sengketa. Oke. Baik ya, itu sementara itu. Mohon Anda sudah paham semua yang dijelaskan sama terbanding? Ya, terima kasih yang mulia, paham yang mulia. Dan di metrik kita udah bandingkan juga di nilai sengketa juga udah sama. Ya, kalau Anda sudah paham dan ini kan berlanjut dari proses keberatan, nanti silakan ya, saudara berikan tanggapan terkait dengan dasar dan alasan koreksi terbanding. Termasuk penghitungan proporsionalnya. Kalau penghitungan proporsional sebenarnya Anda sudah buat belum? Terkait dengan penyesuaian terkait dengan biaya-biaya yang terkait final dan non-final itu loh. Secara mandiri, secara self-assessment di SPT Anda sebenarnya sudah buat atau belum? Sudah yang mulia. Nah, apa titik perbedaannya dengan terbanding yang membuat itu berbeda? Ya, izin menjelaskan yang mulia, perbedaannya. Dijelaskan di sidang berikutnya aja ini. Oke. Ya. Iya, maksudnya majelis itu nanti fokusnya Anda kalau memang kenyataannya saudara sudah buat, maka sudah jelaskan di bagian mana yang Anda sebenarnya sudah sepakat dan bagian mana yang belum sepakat. Kan tadi terbanding ada akun-akunnya kan. Nah, di dalam pengujian penghitungan Anda itu akun-akun itu sudah dicakup belum kan gitu kan. Paham ya Mas Sulis ya? Kan Anda sudah ngitung lah terkait dengan proporsional biaya dan final non-final. Anda mengakui nggak ada yang harus diproporsionalkan pemohon? Kita sudah mengkalkulasikannya berdasarkan actual kegiatan yang mulia, tidak melalui proporsional, karena melalui sistem kita bisa pisahkan mana yang relate ke final dan kegiatan non-final. Nah, kalau kayak gitu, ini kan ada terbanding nih. Terbanding ada yang bilang di akun-akunnya terbanding itu
tidak bisa dipisahkan antara final dan non final gitu lah. Anda berikan penjelasan akun-akun itu terkait dengan apa, ya kan gitu ya pemohon ya. Jadi Ya, sanggahannya seperti itu. Kenapa kok itu bisa diidentifikasi? Berarti kan artinya yang akun-akun dikoreksi terbanding itu berkaitan dengan non final dong kalau argumentasi Anda seperti itu. Nah, Anda berikan bukti akun-akun itu terkait dengan yang non final. Itu buktian di sidang berikutnya. Paham ya? paham yang mulia. Kemudian kalau terkait dengan hibah, hibah ini nanti Anda jelaskan kronologisnya seperti apa, kemudian latar belakang pemberian hibah seperti apa, nilainya seperti apa ketika dihibahkan, kemudian dasar penghitungan Anda. Jelas ya pemohon, karena ini bukti-bukti di Anda, karena terbanding tadi kan tidak meyakini, karena tidak ada bukti-bukti terkait dengan dia tidak bisa mengidentifikasi berapa nilai perolehannya tadi ya. Nanti dijelaskan ya pemohon di sidang berikutnya ya. Sebentar. Mohon izin tambahan sedikit yang mulia. Mungkin Ya, kronologis dari pembentukan biaya bersama ini apabila dilihat dari kertas kerja kami yang mulia, itu sebenarnya di SPT tidak ada yang mulia pembagian terkait dengan biaya bersama ini yang mulia, sehingga apabila dilihat di dalam kertas kerja pemeriksaan yang sudah kami upload, kami sudah melakukan koreksi positif untuk di biaya koreksi fiskal yang mulia positif. Kami juga melakukan koreksi di penyelesaian fiskal negatif dan itu diakui oleh pemohon banding yang mulia. Jadi pada faktanya pemohon banding belum pernah melaporkan itu di dalam SPT-nya yang mulia, yaitu adalah berasal dari koreksi kami, lalu yang koreksi negatif yang kami lakukan atas proporsi biaya final itu diakui seluruhnya oleh pemohon banding. Yang terkait dengan biaya non final yang kami lakukan koreksi di positif itu ya yang pemohon banding baru menyajikannya pada saat pemeriksaan bahwa pemohon banding seolah-olah dapat menunjukkan bahwa ini terkait ya ketika kami tanyakan dasarnya apa itu yang dasar itu yang belum pernah diberikan. Demikian yang mulia gambaran pada saat pemeriksaan dan keberatan. ya, baik ya. Kita lanjutkan sidang berikutnya. Agendanya dari pemohon ya. Pemohon disiapkan mapping sengketa, juga pembuktian-pembuktian dengan bukti-bukti dan juga bukti-bukti tersebut nanti dijelaskan ya. Nanti sidang berikutnya lagi majelis berkesempatan kepada terbanding. Yang utama para pihak di sidang berikutnya untuk menyampaikan mapping sengketa ya. Ya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 18 Juni 2025. Terima kasih yang mulia majelis. Ya, Terima sidang kasih yang mulia. diskors. Izin live yang mulia. Ya. Izin live yang mulia.
Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Skor dicabut. Sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Takagi Sari Multi Utama sebanyak 1 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon banding siapa yang adil? Baik, terima Pemohon kasih. banding. Ya. Silakan bisa diperkenalkan pemohon. Dinyalakan siapa yang hadir. Pemohon. Baik, Ya. Yang Mulia, suaranya kurang terdengar ya di kami. Ya, silakan bisa diperkenalkan siapa yang hadir, pemohon. Oh, baik. Terima kasih. Selamat siang Yang Mulia Majelis Hakim. Kami dari PT Takagi Sari Multi Utama. Kali ini yang hadir berdasarkan kuasa dari direksi Bapak Suratno. Pertama adalah saya, Agus Yuhara. Berikutnya yang kedua yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Agus Rusdamanto dan berikutnya Bapak Ronald. Demikian Pak. Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan di awal sebagai perkenalan dari kami sebagai wakil kuasa dari PT Takagi Sari Multi Utama. Terima kasih. Kemudian terkait dengan bukti-bukti saudara sebagai karyawan sudah dikirim. Sudah Yang Mulia, sudah kami kirim semua Yang Mulia. Ya. Kemudian di situ ada akta aslinya, akta perusahaan ada. Sudah Yang Mulia. Sudah kami kirim semua. Coba di. Tadi pemberi kuasa saudara siapa? Pemberi kuasa Saudara Suratno selaku direksi di perusahaan kami Yang Mulia. Nama lengkapnya, maaf Yang Mulia, nama lengkapnya pemberi kuasa Theophilus Filmon Suratno selaku direktur. Oh ya, baik. Baik, kita periksa terkait dengan permohonan formal bahwa pemohon banding mengajukan banding dalam bahasa Indonesia ditujukan ke pengadilan pajak, diterima di pengadilan pajak pada tanggal 24 Januari, cap-nya adalah tanggal 29 Oktober, dengan demikian pemenuhan pasal 35 ayat 1 ayat 2 terpenuhi. Satu surat banding untuk satu keputusan. Di dalam banding telah disampaikan alasan-alasan banding. Juga keputusan 2349 telah dilampirkan. Dan juga berdasarkan Undang-Undang KUP terkait dengan pajak yang terutang, yang belum diakui sebagai utang, maka pemenuhan ketentuan pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4 terpenuhi. Kemudian terkait dengan pasal 37 ayat 1, pemberi kuasa Saudara Theophilus Filmon Suratno telah memberikan kuasa kepada 3 orang karyawan dan surat kuasa maupun akte telah diterima dan diperiksa oleh majelis. Dengan demikian pemenuhan ketentuan pasal 37 ayat 1 terpenuhi. Maka majelis berpendapat pemenuhan ketentuan formal terpenuhi, maka pemeriksaan materi dapat diperiksa lebih lanjut. Baik ya, kita buatkan agenda persidangan selanjutnya. Persidangan agenda selanjutnya untuk para pihak, baik pemohon maupun terbanding, untuk bisa menyampaikan metrik sengketa, nilai sengketa, dan juga mapping sengketa.
Nanti kalau pemohon kurang bisa memahami apa metrik sengketa maupun mapping sengketa, nanti bisa berkomunikasi dengan panitera. Kita udah siapkan formnya, tinggal nanti diisi. Nanti di sidang berikutnya akan kita cocokkan metrik dan mapping sengketa tersebut. Kemudian untuk terbanding, di sidang berikutnya siapkan juga bukti-bukti dasar koreksi ya, LKP, LHP, LPK maupun dokumen-dokumen lain, dan tentunya atas bukti-bukti tersebut untuk bisa dijelaskan, dibunyikan seperti apa kaitannya dengan sengketa. Sementara untuk sidang pertama seperti itu dulu ya para pihak ya. Baik. Baik yang mulia. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 18 Juni 2025. Agendanya untuk pemohon maupun terbanding, metrik dan mapping sengketa. Kemudian untuk terbanding ditambah sudah menyampaikan alat-alat bukti, dasar koreksi, dan surat atau dokumen lain yang bisa dijadikan bukti, serta penjelasan dari bukti-bukti tersebut kaitannya dengan sengketa. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 18 Juni 2025. Dengan berakhirnya sidang pemeriksaan atas nama pemohon banding PT Takagi Sari Mukti Utama, maka sidang pemeriksaan secara online oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 telah selesai. Sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sidang di